tutup karena ada RTL mungkin sebagai gambaran, di minimize. Nah di sana ada RTL untuk gugus 3. Nah ini kesepakatan yang kami lakukan kemarin bersama pengawas pendamping dan Pak Korwil di tabel C. Nah ini adalah program gugus 3 Bapak Ibu, berkaitan juga dengan kegiatan IRB tadi. Nah di sini pengawas juga tetap bertanggung jawab di gugus 3 dan Pak Korwil. Nah seperti apa bentuk tanggung jawabnya pengawas, yaitu monitoring dan evaluasi, melakukan supervisi, implementasi, iterasi dan numerasi yang nanti dilaksanakan di bulan Oktober, November 2026. Indikator keberhasilannya yaitu pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Artinya peran pengawas sekolah masih akan terus berjalan bertanggung jawab, dan ini kemarin di gugus 3 sudah sama-sama kita sepakati antara guru-guru yang ada di gugus 3 bersama dengan pengawas dan Pak Korwil. Dan program ini akan terus berjalan sampai nanti berakhir di Desember untuk mengevaluasi kegiatannya. Apakah program ini berhasil ataukah seperti apa? Kalaupun tidak berhasil, mungkin nanti strategi yang seperti di PPD tadi itu ada strategi tidak lanjut untuk melaksanakan kegiatan Litnom ini. Mungkin itu sih dari saya, Bu. Ada lagi atau nanti saya sampai arahkan ke pengawas. Boleh sedikit satu ini lagi Pak Den, biar tidak menjadi pertanyaan yang terus menerus kita pertanyakan gitu. Jadi kalau menurut informasi dari ketua gugus yang terima bahwa kegiatan untuk pelatihan Litnom ini ya, ini kegiatan berbasis gugus gitu. Kegiatan berbasis gugus yang dilaksanakan selama 4 hari, 2 hari literasi, 2 hari numerasi. Nah, jadi itu pun itu dikembalikan ke sekolah untuk mensiasati bisa ini menjadi 2 hari dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, apakah pelatihan Litnom ini wajib untuk semua sekolah? Karena menurut informasi yang kami dengar bahwa ada dikatakan sekolah prioritas dan ada yang dikatakan sekolah yang bukan prioritas. Nah, jadi sekolah prioritas yang Litnomnya itu kuning kemerah-merahan, kemudian yang bukan prioritas yang kuning kehijau-hijauan, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kami di gugus pastinya punya rapot pendidikan yang berbeda-beda, yang pastinya juga kebutuhan kami di sekolah itu pun berbeda-beda. Ada yang mungkin ritmenya yang perlu diperjelas, artinya perlu ditingkatkan untuk ini di sekolah. Ada yang berbeda gitu, ada mungkin kebinekaan dan segala macam, kualitas pembelajaran dan lain sebagainya. Sekali lagi, kalau misalnya seperti itu, ini kebutuhan kami di sekolah, apakah kami yang berada di satu gugus itu harus melaksanakan pelatihan untuk literasi numerasi itu? Jadi mengingat seperti yang tadi dia katakan, kebutuhan kami di sekolah kan masing-masing berbeda-beda. Gitu. Itu saja. Terima kasih. Baik, izin saya jawab. Pertama, rapor pendidikan berbeda, sama juga di SDN Prayitna, bukan Litnomnya. Kalau kita lihat di rapor, tetapi di sana yang menjadi prioritas adalah iklim kebinekaan. Kembali lagi ke pusat atau ke dinas memerintahkan bahwa terfokus di Litnom. Itu yang saya dapatkan di bulan Juni di Swiss Build Up, beberapa kepala sekolah diundang. Memang terfokusnya di 2 ini aja, di Litnom, literasi dan numerasi. Wajibnya ada Bapak Mikasiran atau Pak
Muluk yang mungkin bisa menjawab, karena ada sekolah prioritas dan non prioritas. Izin Bapak, mungkin ada tambahan dari Peluk. Ya, terima kasih. Izin jawab ya. Jadi tugas pengawas gitu ya adalah mendampingi kegiatan atau pekerjaan kepala sekolah, baik itu manajemen ataupun proses pengajaran. Itu yang sekarang. Jadi dulu dibatasi pada manajemen, akan kembali ke pengajaran. Dan ini juga masalah penyusunan arkas. Kalau yang TK, ya, arkas itu tidak bisa diajukan ke dinas sebelum ditandatangani oleh pengawas. Jadi diputuskan oleh pengawas. Kalau kayak ini tidak langsung ke dinas gitu kan. Ini yang tidak diwajibkan oleh Pak Kabid memeriksa. Nah, ceritanya untuk yang besok berikutnya, karena sektisnya sekarang ini adalah Kabid TK, harus seperti itu. Nah, harus ada pendampingan untuk pengisian betul penyusunan arkas, harus ada tangan pengawas. Ini mulai besoknya mungkin biar ada kesalahan antara program pengawas dengan kepala sekolah. Kemudian berikutnya perlu umum, apakah wajib atau tidak untuk semua sekolah? Seperti yang Ibu Bapak ketahui bahwa ada SD prioritas dan non prioritas. Nah, kalau ini adalah program inovasi yang kerjasama dengan dinas, ya. Jadi juga dinas bersama dengan inovasi menjalankan kurikulum ini. Awalnya di semua sekolah, ya, hanya yang prioritas ini yang diwajibkan. Tetapi kami dari pihak pengawas Lombok Tengah menyepakati bahwa harus kita laksanakan atau wajib kita laksanakan untuk semua sekolah. Jadi kesepakatan kami juga bersama Pak Kabid di sini untuk melaksanakan lingkungan di semua sekolah, terutama adalah di SD gitu. Dan juga awalnya juga kami sudah berdiskusi di sini sama teman-teman pengawas, termasuk Pak Korbin. Sebelum ada rapat berkala pengawas, kami sudah berjalan seperti itu. Tidak hanya di sekolah, karena banyak sekolah kita yang di samping prioritas ini banyak yang merah. Ada 3 sekolah yang prioritas di Raya. Apa pertimbangan prioritas itu sebenarnya? Seperti yang tadi, misalnya di Prayitna, ya, dia termasuk sekolah prioritas. Apakah rapornya merah jadi belum gitu? Tidak kan? Nah, bahkan ada yang merah bukan yang lain. Jadi pertimbangan seperti itu menjadi pertimbangan kami untuk melaksanakan, untuk mewajibkan kata seperti itu, untuk mengharuskan lingkup untuk semua sekolah. Nah, tapi ketika itu kita tunggu dulu keputusan dari rapat berkala pengawas. Dan kami sepakat di Lombok Tengah, gitu ya, untuk melaksanakan praktek ini secara keseluruhan atau mewajibkannya. Mungkin ada yang ditambahkan. Oke, jadi langsung ke titik poin saja. Jadi permasalahannya adalah di sini ada peta, sudah ada peta bagaimana literasi numerasi SD untuk Kabupaten Lombok. Atau bisa yang tanyakan sebentar. 25 ini literasi dan numerasi untuk Kabupaten Lombok Tengah itu